Oke teman-teman, kita lanjutkan di pembahasan soal UTBK SBMPTN Sejarah 2021 ya, bagian yang kedua. Buat teman-teman yang mungkin belum nonton bagian yang pertama, bisa ditonton dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai di soal nomor satunya, aku bacakan rules di video ini teman-teman. Jadi sistemnya soal akan saya bacakan terlebih dahulu, kemudian kalian sebagai audiens saya berikan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan, dan saya bacakan pembahasan soalnya. Nah, langsung aja menuju ke soal nomor satu. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal. Sebab para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Nah, ini saya asumsikan buat teman-teman udah bisa ya untuk menjawab model soal sebab akibat. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Nah, jawaban yang tepat nih teman-teman yaitu A. Pernyataannya benar, alasan benar, dan memiliki hubungan sebab akibat. Agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa karena bisa beradaptasi dengan budaya lokal setempat. Pada waktu itu, para wali menggunakan kesenian lokal sebagai media penyebaran Islam di tanah Jawa. Soal selanjutnya, ditangkapnya Soekarno pada Desember 1929 oleh pemerintah Belanda berdampak pada pembubaran organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebab Soekarno tidak menginginkan PNI tetap berdiri saat dia sedang berada dalam tahanan Belanda. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Pernyataannya benar, alasannya salah. Nah, setelah Soekarno itu ditangkap oleh Belanda pada Desember 1929, maka berdampak kepada pembubaran PNI, di mana Soekarno tetap ingin agar PNI itu tetap berdiri dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Soal selanjutnya, tujuan dilakukannya fusi partai politik oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1973 adalah: 1. Menyederhanakan sistem kepartaian. 2. Mengurangi konflik ideologis. 3. Menghindari kelemahan sistem multipartai. Atau 4. Membuat partai-partai lebih kuat dan mandiri. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu 1, 2, 3 benar. Nah, jadi tujuan adanya fusi partai politik di masa Orde Baru itu adalah mengurangi konflik ideologis, menyederhanakan sistem kepartaian, dan menghindari kelemahan adanya sistem multipartai atau sistem banyak partai. Soal selanjutnya, pada awal pendirian ASEAN, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara ini meragukan efektivitas organisasi regional di kawasan ini. Negara yang paling gigih mengupayakan berdirinya ASEAN adalah 1. Singapura, 2. Malaysia, 3. Thailand, atau 4. Indonesia. Dan jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman, yaitu 4 saja yang benar. Ketika banyak organisasi di kawasan Asia Tenggara yang berdiri sebelum ASEAN gagal untuk menyatukan bangsa-bangsa di seluruh Asia Tenggara, maka Indonesia menjadi negara yang paling gigih untuk mendirikan suatu organisasi yang mempererat jalinan kerjasama antar negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN, apalagi sejak datangnya bahaya laten komunis menuju kawasan Asia Tenggara. Soal selanjutnya, faktor pendorong dilakukannya penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 adalah 1. Semangat Reconquista, 2. Buku Imago Mundi, 3. Teori heliosentris, 4. Semangat chauvinisme. Jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu poin 1, 2, 3 benar. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa yang pertama adalah semangat Reconquista dari buku Imago Mundi dan 2 milioner. Kemudian yang kedua adalah teori heliosentris dan adanya penemuan peta serta kompas. Soal selanjutnya, pembawa kebudayaan perunggu ke Indonesia adalah suku bangsa A. Papua Melanesoid, B. Melayu Austronesia, C. Melayu Polinesia, D. Proto Melayu, atau E. Deutero Melayu. Oke, jawabannya adalah yang E, yaitu Deutero Melayu. Penduduk Nusantara telah mampu mengolah dan melebur logam yang diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongson dari Vietnam.
yaitu suku bangsa Deutero Melayu yang penduduknya menyebar ke wilayah Nusantara, yang kemudian menjadi cikal bakal dari suku Jawa, Bugis, Aceh, Minang, dan lain-lain. Soal selanjutnya, kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil buminya kepada VOC adalah 1. Verplichte leverantie, 2. Pringerstelsel, 3. Ekstirpasi atau kontingenten. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu kontingenten. Kebijakan ekonomi VOC yang pertama ada verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil buminya oleh rakyat dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Kemudian yang kedua ada kontingenten, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak berupa hasil bumi. Yang ketiga ada ekstirpasi, hak VOC untuk menebang tanaman untuk menghindari kelebihan hasil panen sehingga harga pasar terus stabil. Dan yang terakhir adalah pelayaran hongi, yaitu sebuah pelayaran yang dilakukan oleh VOC untuk mengawasi proses monopoli perdagangan. Soal selanjutnya, masyarakat Islam yang berdiri pada tahun 1912 dalam waktu yang relatif singkat berkembang dengan cukup pesat dan memiliki anggota yang sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu 1. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. 2. Keanggotaan masyarakat Islam bersifat terbuka. 3. Masyarakat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Atau 4. Masyarakat Islam mendapat restu dan perlindungan dari pemerintah Belanda. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Poin 1, 2, 3 benar. Masyarakat Islam atau SI yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto awalnya adalah organisasi SDI atau Sarekat Dagang Islam, di mana Sarekat Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buktinya dalam tahun 1914 telah berdiri 56 cabang yang berbadan hukum, dan pada tahun 1916 menjadi 80 cabang dengan jumlah anggota kurang lebih 360.000 orang. Nah, organisasi Sarekat Islam atau SI ini cepat berkembang pesat karena adanya beberapa faktor, di antara lain yang pertama adalah mayoritas penduduk Indonesia itu beragama Islam. Yang kedua adalah keanggotaan Sarekat Islam bersifat terbuka. Yang ketiga, Sarekat Islam dipimpin oleh tokoh-tokoh yang karismatik. Dan yang terakhir adalah Sarekat Islam berpolitik dan membela rakyat kecil. Soal selanjutnya, latar belakang terjadinya gerakan DI-TII yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo adalah penolakan terhadap hasil perjanjian Linggarjati. Sebab sejak ditandatanganinya perjanjian Linggarjati pada tanggal 8 Desember 1947, pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang E. Ya, jadi pernyataannya itu salah dan alasan salah. Latar belakang terjadinya gerakan DI-TII adalah penolakan terhadap hasil perjanjian Renville, bukan perjanjian Linggarjati, di mana perjanjian Renville ini mengenai perintah melaksanakan hijrah, yaitu pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Namun, SM Kartosuwiryo yang memimpin pasukan Hizbullah dan Sabilillah tidak ikut serta hijrah dan memutuskan untuk tetap tinggal di Jawa Barat, dan kemudian membentuk gerakan Darul Islam atau DI, dan seluruh pasukan dijadikan Tentara Islam Indonesia atau TII. Soal selanjutnya, peristiwa Tanjung Morawa adalah peristiwa sengketa tanah di Sumatera Timur antara petani dan pemerintah. Sebab peristiwa ini mengakibatkan 5 orang petani terbunuh sehingga menjadi sorotan pers maupun parlemen. Akibat adanya peristiwa ini menjadi penyebab jatuhnya kabinet Sukiman. Jawaban yang tepat itu adalah yang C. Pernyataannya benar, alasannya salah. Tanjung Morawa adalah peristiwa sengketa tanah di daerah Sumatera Timur, yaitu antara petani dengan pemerintah. Peristiwa ini kemudian mengakibatkan 5 orang petani terbunuh sehingga menjadi sorotan pers maupun parlemen. Akibat dari peristiwa tersebut, maka kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada presiden. Jadi yang jatuh bukan kabinet Sukiman tetapi kabinet Wilopo. Oke, itulah pembahasan di latihan soal UTBK sejarah bagian yang kedua.